Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan para orang tua kita, sesepuh, tokoh masyarakat, segenap pengurus masjid yang insyaallah semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana bahagia bisa hadir di sini untuk pertama kalinya. Pertama masuk masjid ini, pecah suasananya di Arab, Pak. Apalagi jengok mimbarnya ini. Sepalembang Angat ini ana sudah muter masjid, tak ada mimbarnya pecah ini. Ini khas di Saudi ini, Pak. Mimbarnya itu. Cuman agak lebih tinggi lagi perasaannya, tak? Atau bantuan dari Raja Saudi ini nih? Bukan ya? Sebenarnya Bapak, sekitar 1 minggu lalu saya itu berdoa semoga baik diundang di Masjid Al-Ittihad ini. Tekabul nian. Anak punya teman Ustadz Mulia yang bawa handphone ini. Katanya ada orang tua angkatnya di sini. Beliau ini menge-share di WA-nya itu ada pengajian di sini. Ana lupa pengajian apa itu, Ustadz siapa. Ana bilang kapan lah undang kita nih ke sana, kata Ustadz Mulia susah kondisinya karena sudah ada plot-plotnya kalau di sini nih. Muhammadiyah ada ustadznya, NU ada ustadznya, kalau Setopan sudah diwakili sama Ustadz Agung katanya. Ya sudah kalau itu udah. Tahunya berapa hari kemudian ada nian masuk ke sini, dan jamaahnya Bapak masjid ini ya Allah rami nian. Subuh lagi rami. Ibu-ibunya juga semangat. Masya Allah. Kalau masjidnya rami ini berarti pengurusnya ini luar biasa. Pengurusnya ini bagus berarti. Tanda-tanda jamaahnya betah di masjid itu kalau pengurusnya hebat. Banyak aktivitas-aktivitas. Atau jangan-jangan ada PPKM di sini. Ada pempek kuah model setelah majelis ini, Pak ya. Nah, itulah bikin semangat itu, Pak ya, betul Pak. Ayo duduk gitu, dengar majelis taklim. Habis ini kita ngopi, makan lemak. Ngapo dak galak. Di rumah orang tentu ngumang ngasih kita pempek dah, Pak ya. Di masjid disiapkan. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat ke-33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Nama suratnya ini Ali Imran, Pak Bu. Surat ketiga setelah Al-Fatihah, setelah Al-Baqarah, lalu surat ketiga itu namanya Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran itu siapa? Ada jamaah kita namanya Imran. Pak Imran ada? Mana wong ya? Almarhum. Keluarga Imran.
Lah pindah. Siang atau malam pindahnya? Kalau pindahnya malam hari banyak utang berarti. Biar tak ketahuan. Keluarga Imran. Innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Allah Adam. Wa Nuha, memilih Nabi Allah Nuh. Wa ala Ibrahim, memilih keluarga Ibrahim. Wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah memilih beberapa orang terbaik pada masanya Bapak Ibu. Di antaranya Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, dan keluarga Imran. Agak jauh. Oh, agak jauh dikit ini. Menurut tafsir Qurtubi Bapak Ibu penjelasannya, kenapa Allah memilih memuliakan 4 orang ini? Yang pertama, awwaluha, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Allah Adam alaihissalam? Annahu khalaqahu biyadihi fi ahsani surati biqudratih. Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Kita semua adalah keturunan Nabi Allah Adam. Yang kedua, annahu 'allamahul asma'a kullaha. Kemudian Adam Allah ajarkan ilmu pengetahuan. Kalau nak mulia Bapak Ibu, kita harus pinter. Betul Pak? Betul. Apalagi di komplek Waitam ini uji kabar wong pensiunan galau. Pensiunan tuh PNS ya tak? Dokter, pegawai pemerintah dan lain sebagainya. Artinya alhamdulillah Bapak Ibu semuanya segi ilmu pengetahuannya lah bagus. Paling tidak Bapak Ibu kalau kita pinter gitu, maaf ini, cak kami ustadz inilah Pak, walaupun muda sama ini kalau makan tuh duluan galang. Betul Pak? Ustadz makan kadang tak lemak gitu, padahal yang sepuh banyak, padahal ilmu kita dikit, tapi bagi wong luar biasa. Modal baca ngaji baik, baca ngomong dikit-dikit ceramah, makan duluan. Asal kondangan duduk depan. Yang kami hormati ustadz ini, mugolah Bapak Ibu wong berduit, tak juga. Yang kami hormati wong paling berduit sekomplek Waitam, Bapak Haji Munzirin. Tak ada kan? Tak ada Pak Haji. Berilmu. Bahkan ketika itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk bersujud memberikan penghormatan kepada Nabi Allah Adam. Yang ketiga, amaral malaikata bi ayasjudu, malaikat diperintahkan untuk bersujud. Yang keempat, askunuhul jannah, ditaruh Nabi Allah Adam itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa ja'alahu abal bashar, kemuliaan Nabi Allah Adam karena Adam dijadikan bapaknya manusia. Itu Allah memilih Nabi Allah, wajar Pak. Manusia pertama, wajar. Lalu yang kedua kita lihat Nabi Allah Nuh. Mengapa Allah memilih Nabi Allah Nuh? Dikarenakan 5 perkara juga. Yang pertama apa? Annahu ja'alahu abal bashar li'anna an-nasa kulluhum ghariqu. Ingat peristiwa air bah ketika Allah menenggelamkan bumi, yang selamat ketika itu adalah Nabi Allah Nuh dan umatnya. Maka kita semua yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu berasal dari Nabi Allah Nuh alaihis salam. Yang kedua, annahu atala umruhu, Nabiullah Nuh ini adalah manusia yang paling panjang umurnya.
Panjangnya umur Nabi Allah Nuh ini Bapak Ibu diriwayatkan lebih dari 900 tahun. 900, ada yang sampai ini hari 900 tahun. 90 tahun lagi sago. Bu, pengen panjang umur bu? 900 tahun enggak lah? Tidak usah lah bu. Kalau pacak minta ibu bu, lebih baik mati duluan daripada suami. Ibu galak mati duluan daripada suami bu? Hah? Tidak galak? Lemak nian kata bininya, aku mati duluan, kakak tu bini lagi katanya. Uji bapak itu ngomong pula, ai dek, kalau kakak nak bini lagi, taklah nunggu kamu mati dulu dak. Kamu masih hidup, galak bayar aku bini ya. Betul pak? Kata Nabi, seorang wanita yang meninggal duluan daripada suaminya dan suaminya ridha terhadap wanita istrinya tadi, maka masuk surga bu. Ibu kalau mati duluan dari suami dan suaminya ridho ini, aku ridho, masuk surga ibu. Ayo milih ibu. Bu, nak mati duluan atau tidak? Masih tak galak juga. Sudah kalau itu. Tahan masuk tanah. Belum tahan masuk tanah itu. Wa yuqal, dikatakan tuba liman tala umruhu wa hasuna amaluhu. Berbahagialah wong yang panjang umurnya tapi baik amalannya. Kalau masuk pensiun itu berarti lah sudah di pucuk 60 tahun pak ya. Umur Nabi itu 64 tahun. Kata Nabi, umur umatku tak jauh beda dengan umurku. 63 tahun umur Nabi. Artinya kalau sudah pucuk 60 tahun tapi bapak ibu rajin ke masjid, tuba, bahagialah. Nak nyari apa lagi pak? Nak nyari apa lagi kira-kira? Bulanan masuk, kontrakan bedeng banyak, kebun di Sekayu di Linggau menghasilkan, ada pak? Bahagia, wong yang panjang umur tapi baik amalnya. Lalu yang ketiga, kita cepatkan saja, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah memilih Nabi Allah Adam wajar. Allah memilih Nabi Allah Nuh wajar karena Nuh adalah Rasul pertama yang membawa syariat. Allah memilih Nabi Allah Adam alaihi salam wajar. Allah memilih Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya juga wajar. Kenapa Allah memilih Nabi Allah Ibrahim? Annahu ja'alahu abal anbiya. Menurut Syekh Muhammad Qurtubi dalam tafsirnya dikatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Li'annahu ruya annahu kharaja min sulbihi alfu nabiyyin min zamanihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut riwayat Bapak Ibu, dari keturunan anak cucung Nabiullah Ibrahim ini berjumlah lebih kurang 1000 nabi. Dari zaman Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Muhammad itu, kalau dihitung jumlahnya itu ada 1000 nabi. Banyak tak kira-kira? Banyak. Kita ini pengen berharap cak itu Pak Bu. Anak keturunan kita ini jadi orang hebat galau. Ketika Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atam mahun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi ujian
kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berbagai macam ujian, cobaan, fa'atammahun. Maka Nabi Allah Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Kita ini kalau pengen disayang oleh Allah Bapak Ibu, mesti banyak-banyak diuji. Ujian itu pecah kita sekolah. Sebelum naik kelas itu harus ujian. Sebelum lulus untuk menyelesaikan sarjana itu ada ujian skripsi. Magister ada ujian tesis. Doktoral ada ujian disertasi. Kalau lulus kita naik dapat gelar. Nabi Allah Ibrahim diuji dengan berbagai macam ujian, maka lulus. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ja'iluka lin-nasi imama. Ya Ibrahim, aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia. Maka ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan sebagai macam janji dari Allah Subhanahu wa taala ini, apa kata Nabi Allah Ibrahim? Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, kalau bisa jangan aku baik yang jadi pemimpin bagi manusia, tapi jadikanlah semua daripada keturunan-keturunanku untuk menjadi pemimpin bagi semua manusia. Makanya dari doa Nabi Allah Ibrahim ini Bapak Ibu, jadilah keturunannya itu luar biasa, para anbiya semua. Ibu tuh galak-galak doa ke anak. Itu Imam Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah, Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu dulunya agak bandel, masih kecilnya. Saking bandelnya, umaknya itu nyumpai dia, "Oi nak, kau ni nakal ni anak, aku doakan kau bagi besar jadi Imam Masjidil Haram." Mustajab doanya itu. Bukan mak main hari, kau ini nakal nian, anak setan. Allah. Kalau anaknya setan, maknya berarti indung setan, ya tak? Hati-hati nian. Banyak-banyak doakan anak. Oke, kita masuk ke intinya Bapak Ibu. Nabiullah Adam dipilih wajar. Nabiullah Nuh wajar. Nabiullah Ibrahim wajar. Tapi ada satu nama orang yang dia bukan Rasul, yang dia bukan Nabi, yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Itulah keluarga Nabiullah Imran alaihis, keluarga Ali Imran, keluarga Imran. Bukan Nabi, bukan Rasul, tapi Allah abadikan keluarga ini di dalam Al-Quran. Bahkan satu surat yang sangat panjang menceritakan keluarga Imran. Kita ini Bapak Ibu, ingat tak ketika masih bujang gadis dulu? Kalau ada yang masih bujang di sini, Ustadz Mulia itu masih bujang itu. Mana orangnya teh? Ibu, kalau banyak anak gadis, Ustadz Mulia, hebat Ustadz dia itu. Masih bujang. Dulu ketika kita masih bujang, selesai kuliah, selesai sekolah, lah ada gawian, galak merenung. Oh ya Allah, siapalah jodoh aku ini, ya tak? Kesepian hidup aku ini. Manusia memang macam itu. Ingat ketika Adam alaihissalam di surga pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dewean, sepi. Kate rewang. Pengen ada kawan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan kita ini pasangan dari jenis kita masing-masing. Dari jenis kita itulah laki-laki,
pasangannya perempuan. Supaya apa kita berpasang-pasangan ini? Litaskunu ilaiha, supaya kita jadi tenang dan terjadilah kasih sayang di antara kita. Maka menikahlah, dapatlah kita jodoh. Dengan pernikahan ini dapatlah kita seorang anak. Maka inilah yang dinamakan keluarga. Bagi tugas, suami kerja cari uang, istri urus rumah tangga, ngurus anak. Betul Bu? Ana mau nanya Bu, jawab dengan jujur. Yang tugas nyari duit suami atau istri Bu? Yang ngurus anak tugas suami atau istri Bu? Suami. Jawab suami. Yang ngurus anak tugas suami atau istri Bu? Yang masak tugas suami atau istri Bu? Yang nyapu ngepel tugas suami atau istri Bu? Suami Bu. Galau gawe itu adalah tugas lalu tugas istri apa? Tugas istri itu jadi AC Bu. Tugas istri di rumah tangga itu jadi AC. Pak, AC fungsinya apa Pak? Biar dingin. Lemah ada suasana masjid kita ini karena ada AC-nya. Ada jamaah nanya sama anak, cak mana kalau tidak dingin lagi di rumah itu Pak Ustadz? Kata jamaah jawab, tambah AC-nya Pak Ustadz, biar tambah dingin. Semakin banyak AC semakin Ya Allah. Harus sinkron Bapak Ibu antara suami dan Mari kita lihat di dalam tafsirnya. Seperti apa ciri-ciri keluarga Nabi Allah, keluarga Imran. Kana Imranu sahiba salah Bani Israel fi zamanihi wa kana rajulan salihan. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, Imran ini adalah seorang yang ahli solat pada zamannya. Seorang kepala rumah tangga, sebagai bapak, Imran ahli solat. Berarti ciri-ciri suami yang baik, ciri-ciri laki yang baik itu galak-galak ke masjid. Cuman maaf Pak, ini hari ini kadang-kadang setan paling dekat yang melarang kita ke masjid itu adalah bini kita itulah, betul Pak? Kita nak ke masjid, ada baik perintah dari wong rumah nih, ngurus anak lah, nguras